sudah ada desakan-desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita melihat bahwa visi dari purnawirawan tersebut sangat valid, terutama kalau kita lihat sekarang dari 2009 lalu berjalan sampai dengan 2023 ini, maka dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah sangat terasa sekali. Jadi dampak negatifnya dalam berbangsa dan bernegara, di mana bahwa sekarang ini kekuasaan presiden menjadi di luar batas, tanpa ada pertanggungjawaban kepada mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak manapun, sehingga berbohong, melanggar undang-undang itu bebas semua dilakukan. Kita sudah banyak memberi contoh-contoh dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2022 ini, tetapi 2002, tetapi pelanggaran ini tidak berhenti sampai sekarang, dan baru-baru ini terjadi lagi, yaitu dengan upaya perpanjangan izin usaha Freeport. Dari 2041 mau diperpanjang menjadi 2061. Dan kedua adalah bahwa pemberian bantuan langsung tunai yang harusnya habis di bulan November lalu akan diperpanjang menjadi Juni 2024. Kedua hal ini adalah melanggar peraturan, melanggar undang-undang, dan melanggar konstitusi. Jadi pemerintah menjadi tirani, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melanggar peraturan dan undang-undang tersebut, bahkan konstitusi, dan dilindungi oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran apa saja terkait dengan kebijakan Freeport? Ada 3 hal pelanggaran. Pertama adalah melanggar peraturan pemerintah bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Sekarang masih 18 tahun lagi, 2041. Sekarang 2023, masih ada 18 tahun lagi. Tiba-tiba pemerintah Jokowi mau memperpanjang izin Freeport itu. Yang kedua adalah Freeport sudah mendapat perpanjangan 20 tahun, harusnya adalah 2 kali 10 tahun, itu maksimal. Dia sudah mendapatkan dari 2021 sampai 2041. Harusnya setelah mendapat perpanjangan maksimal 20 tahun, yaitu 2 kali 10 tahun, tetapi itu pun dilanggar sekaligus dikasihkan 20 tahun, harusnya adalah izin usaha pertambangan khusus tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Kalau itu masih ada cadangan mineral, maka itu akan dilelang kembali. Tetapi sekarang ini bahwa perpanjangan sampai dengan 2061 jelas merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak lain, dan harus bisa mendapatkan masuk kepada delik tipikor karena menguntungkan pihak lain, merugikan keuangan negara. Di dalam berita terkait Freeport, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita diuntungkan karena diberi kompensasi 10%. Kompensasi 10% adalah sogokan karena harusnya kembali 100% kepada Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut peraturan yang sekarang berlaku, perpanjangan izin usaha Freeport baru bisa dievaluasi paling cepat 30 Desember 2036, yaitu 5 tahun paling cepat sebelum masa berakhir 2041. Pada saat itu maka izin usaha itu akan dievaluasi oleh presiden yang akan datang 2036. Artinya memperpanjang saat ini oleh Presiden Jokowi merampas wewenang presiden yang akan datang dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar
bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dia tidak boleh merebut hak-hak presiden yang akan datang. Nah itu. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Dan pada saat itu ada contohnya di mana Thaksin, Perdana Menteri Thailand pada saat itu arti setelah kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan Thailand karena kebijakan koruptifnya. Kebijakannya merubah undang-undang seolah-olah kebijakannya itu memenuhi persyaratan undang-undangan, tetapi merugikan keuangan negara, dan akhirnya Thaksin dinyatakan bersalah dan dia menjadi buron dan sekarang sudah kembali ke Thailand dan dipenjara. Demikian tambahan dari saya tadi. Luar biasa.